ada tertulis, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Sebab Yahweh memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ada pula tertulis, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Kali ini saya berbicara tentang dua firman tertulis ini. Saya benar-benar risih, saudara. Akhir-akhir ini ada orang berkata, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Oke, Anda memakai kata Tuhan. Ya, ada yang memakai nama Yahweh, ada yang memakai nama Yeshua HaMashiach, ada yang memakai nama Tuhan Yeshua HaMashiach, ada yang memakai Yahweh Elohim, ada yang memakai nama Tuhan Yeshua HaMashiach, ada yang memakai Tuhan Yesus Kristus. Katanya Tuhan berbicara kepada saya. Saya dengar Tuhan berfirman, saya dengar suara Tuhan berkata. Hati-hati, saudara. Ingat hukum ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Sebab Yahweh memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi akhir-akhir ini COVID-19 ini marak. Akhirnya orang memakai nama Yahweh, nama Tuhan Yesus HaMashiach, nama Tuhan Yesus Kristus, nama Yahweh Elohim. Untuk sembarang saja berbicara memakai nama ini. Saudara, kalau Anda memakai nama orang tua Anda untuk menipu, orang tua Anda tidak suruh sesuatu, tapi Anda katakan orang tua Anda yang suruh, kalau ketahuan, Anda dihukum, saudara. Menurut adat kami itu, bahasa kami mengatakan selurus lari. Anak itu namanya anak selurus lari. Atau anak yang tidak beradat, kurang ajar, biadab. Syukur kalau Anda memakai, Anda berkata Yahweh berfirman, Yesus HaMashiach Elohim berfirman kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya, Yesus Kristus Tuhan berbicara kepada saya begini, bahwa COVID-19 ini angka antikristus, mengandung gen antikristus 666. Syukur-syukur, puji Tuhan. Terpujilah Yahweh kalau terbukti. Tapi kalau tidak terbukti bagaimana? Anda memalukan nama Tuhan. Contoh dulu, ada pendeta yang bernubuat bahwa nanti Pak Prabowo menang melawan Pak Jokowi. Kenyataannya pakai nama Tuhan. Prabowo tidak menang, Jokowi menang. Anda tidak mati, dibunuh seperti nabi-nabi perjanjian lama. Kalau bernubuat tak salah, bunuh. Karena namanya nubuat itu 100%. Nubuat itu pasti terjadi. Ya, namanya ramalan itu belum tentu terjadi seperti ramalan cuaca. Tapi namanya nubuat pasti terjadi, hati-hati. Sebelum Anda menyampaikan suara Tuhan yang Anda dengar itu, Anda harus lihat dulu firman tertulis. Apakah saya menyampaikan suara Tuhan ini tidak bertentangan dengan firman ketiga? Apakah saya pakai firman ketiga, hukum ketiga, lalu tidak terbukti bagaimana? Saya menyebut nama Yahweh dengan sembarangan dalam bernubuat palsu. Syukur-syukur kalau nubuat Anda benar tentang COVID-19 ini, vaksinnya itu mengandung gen antikris angka 666. Kalau tidak bagaimana? Nah, itu pertama. Lalu misalnya contoh, kalau Anda pakai nama saya, misalnya saya akrab dengan seorang pemilik toko yang jual beras misalnya. Karena saya biasa pergi ambil beras di sana, nanti baru saya bayar, dia percaya. Lalu kalau Anda pakai nama saya, katakan, Pak Tuan toko, ini Pak Markus Petrus menyuruh saya ambil beras 1 karung. Ya, nanti beliau bayar. Lalu pas bulan depan itu pemilik toko datang, Pak Markus Petrus, ada yang bon kepada saya bahwa nanti Pak yang bayar. Saya bilang, saya tidak tahu, saya tidak suruh. Berarti Anda dalam bahaya karena Anda menipu memakai nama saya. Saya tidak suruh Anda berbicara. Seperti juga kalau Tuhan tidak berfirman, Anda bernubuat. Ya syukur-syukur kalau benar, tapi kalau salah. Lalu yang kedua, Anda ada yang memang mengatakan bahwa nama Barack Obama, Donald Trump terlibat dalam mendukung vaksin COVID-19 ini. Saudara, syukur, puji Tuhan kalau terbukti benar. Tapi kalau tidak terbukti, ya, berarti Anda melanggar firman hukum ke-9 mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Yang berikutnya adalah, tolong perhatikan, apakah benar vaksin COVID-19 ini mengandung angka 666 atau gen antikris? Kita perhatikan Wahyu pasal 13 itu dikatakan bahwa
angka itu dipasang di dahi atau tangan kanan. Perhatikan kata dahi. Nah, apakah vaksin COVID-19 disuntik di dahi Anda atau tes Anda itu? Oke, pasti tidaklah. Tapi bagaimana? Apakah vaksin COVID-19 disuntik di tangan kanan Anda atau tangan kiri? Ya, para penonton di sini secara jujur saya katakan, siapa yang divaksin di tangan kiri, ya disuntik vaksin COVID-19 di tangan kirinya, angkat tangan. Yang tangan kiri. Ya kalau disuntik vaksin COVID-19 di tangan kiri Anda, berarti yang jelas itu bukan gen antikris. Tapi itu ya bukan gen antikris, karena di tangan kiri. Karena kitab suci mengatakan di tangan kanan. Ingat, tidak tertulis di tangan kiri. Nah, kalau siapa angkat tangan di sini, kalau divaksin di tangan kiri angkat tangan. Nah, berarti itu bukan angka nomor 166. Lalu saya juga ada dengar tentang RNA, ya, DNA, RNA. Saya tidak tahu RNA itu apa. Katanya RNA ini merubah DNA manusia, katanya jadi DNA monyet, katanya ganti DNA manusia jadi DNA monyet. Ya, kalau itu saya tidak maulah, kalau memang itu benar. Karena saya diciptakan serupa dan segambar dengan Yahweh Elohim saya, Bapa Surgawi saya di dalam Tuhan Yesus Mesias oleh Ruach HaKodes, bukan serupa dan segambar dengan monyet, saudara. Jadi saya tidak mau kalau memang itu betul membahayakan saya. Jadi saya katakan lagi, ya, nonton video saya pengganti COVID-19. Hari ini saya katakan bahwa saya tidak mendengar suara Tuhan. Karena saya takut melanggar firman ketiga, hukum ketiga. Saya juga takut melanggar hukum ke-9. Jadi saya hanya katakan bahwa menurut saya, ya seperti dulu kan orang nonton televisi kan ada perakiraan cuaca. Namanya perakiraan cuaca belum tentu benar. Misalnya Ambon berawan besok, ya, tapi kalau besok hujan rintik-rintik, ya berarti perakiraan cuacanya meleset dong. Nah, seperti saya juga, perakiraan saya menurut saya bukan suara Tuhan bilang, ya, atau saya tidak mendengar suara Tuhan. Saya juga tidak berdasarkan kitab suci. Hanya menurut saya vaksin COVID-19 ini berakhir pada tahun 2030. Ya, artinya pada tahun 2030 mungkin saja sudah tidak ada vaksin COVID-19 karena semua sudah tervaksin. Atau mungkin saja tahun 2030 ini virus COVID-19 ini sudah berakhir, ya, diganti dengan apalah, saya tidak tahu. Lalu tokoh siapa yang ada di belakang COVID-19 ini saya juga tidak tahu. Ingat, hukum ke-9, saya tidak mau saksi dosa. Jadi kalau kita memakai nama Tuhan untuk bernubuat lalu Tuhan tidak berfirman, berarti kita ini apa? Kita ini orang kurang ngajar, biadab, semerlap, ya, terlalu. Anda pakai nama manusia saja, menipu saja, Anda dituntut apalagi nama Yahweh. Itu nama yang kudus. Orang Israel tidak berani menyebut nama itu Yahweh. Jadi mereka takut melanggar hukum ketiga, mereka mengganti dengan nama Hashem atau sang nama atau nama itu. Mereka mengganti dengan Adonai atau Tuhan. Lalu Anda siapa? Berani-berani sekali. Saudara, pakai nama Yahweh itu boleh asal dalam doa. Misalnya, Yahweh Bapa Surgawi saya di dalam Tuhanku Yesus Mesias oleh Ruach HaKodes. Saya minta titik. Saya minta kepada Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Haleluya, amin. Tolong nonton kembali video saya yang berjudul doa dan pernyataan. Nah, di situ doa dan pernyataan itu cara menggunakan nama Yahweh. Tolong nonton video saya yang berjudul doa dan pernyataan dan pengganti COVID-19. Jadi saudara, saya hanya seperti seorang membaca ramalan cuaca, perakiraan cuaca, ya. Jadi saya katakan ramalan itu belum tentu terjadi, tapi yang namanya nubuatan pasti terjadi. Kalau Anda bernubuat dan tidak terjadi, hati-hati. Ingat, hati-hati, hukum ke-9, hukum ketiga, hukum ke-9, hukum ketiga, hukum ke-9, hukum ketiga, hukum ke-9. Dan Anda yang divaksin di tangan kiri, ingat, kitab suci mengatakan tangan kanan dipasang angka 666, bukan di tangan kiri. Berarti ya tahu sendirilah, berarti bukan antikristus. Oke? Jadi sekian. Ingat, jangan kurang ngajar memakai nama Tuhan, apalagi menuduh orang. Ingat, hukum ketiga, hukum ke-9. Maaf, saya tidak menghakimi, saya hanya mengingatkan dalam kasih supaya kita jangan melanggar firman Tuhan. Sekian dan terima kasih.